Setelah kita membuat new project pada aplikasi ini, selanjutnya kita menentukan mengenai elevasi beserta grid pada bangunan yang akan kita buat. Pertama-tama pada bagian ini kita klik 2 kali sehingga muncul tampilan seperti ini. Kita pilih yang create custom build structure, lalu kita pilih OK. Nah, pada bagian ini di sini merupakan drawing file daripada aplikasi atau bangunan yang akan kita buat. Di sini nanti terbagi seperti menjadi beberapa layer dan kita bisa memilih untuk mengaktifkan layer tersebut atau mematikan layer tersebut. Nah, di sini pertama-tama kita ingin membuat drawing file yang baru. Kita pilih dulu semua drawing file yang sudah ada, lalu kita delete atau clear drawing file. Ini masih sama saja. Kita pilih yang clear saja. Oke. Nah, di sini untuk membuat drawing file, di sini assign drawing file terlebih dahulu. Lalu kita pilih misalkan 1 sampai 5. Nah, pada bagian satu ini kita isi dengan nama grid. Setelah itu kita aktifkan. Nah, selain kita membuat drawing file mengenai grid, kita juga harus membuat drawing file dari si bangunan kita. Caranya kita insert structural level di sini, lalu kita pilih yang structure. Nah, pada bagian sektor ini kita klik kanan lagi, lalu insert structural level. Di sini ada building. Nah, dari building ini kita bikin drawing file lagi. Di sini misalkan untuk di bagian ini nilainya 6 sampai 15. Jadi kita membuat 10 drawing files dari setiap bagiannya. Lalu kita buat seperti yang sama juga. Ini set structural level, building, dan seterusnya. Nah, setelah itu kita bisa mengganti nama. Misal pada bagian ini kita isi dengan nama pondasi. Dan pada bagian yang kedua ini kita ganti nama, misalkan lantai 1. Nah, pada bagian pondasi ini kita isi dengan beberapa bagian atau beberapa item yang ada dalam pondasi. Misalkan di bagian yang pertama ini ada board pile. Lalu pada bagian kedua ada pile cap. Lalu yang ketiga ini kita kasih untuk tie beamnya. Dan seterusnya. Nah, misalkan untuk pada lantai 1 kita juga bisa membuat pada bagian yang pertama misalkan kolom. Lalu yang keduanya ini balok. Lalu yang ketiganya ini plat. Lalu yang keempatnya shear wall. Jika terdapat shear wall, tapi jika tidak terdapat shear wall, kita tidak perlu memberinya. Tapi di sini saya akan membedakan shear wall juga, makanya kita bikin shear wall. Lalu yang ke-10 ini fasad. Maaf, yang ke-10 ini dinding biasa dulu. Lalu pada yang bagian ke-11 ini fasad. Jadi sini kita akan modelkan bagian fasad juga pada bangunan kita. Dan seterusnya. Nah, nanti dari setiap ini kita membuat
sebanyak jumlah lantai yang akan kita buat. Bisa kita membuat 7 lantai, kita membuat ya seperti ini sebanyak 7 kali dan seterusnya. Nah, misalkan di sini saya sudah selesai contohnya. Nah, setelahnya kita masuk ke floor manager. Nah, pada bagian ini kita akan menentukan elevasi dari setiap lantai yang akan kita buat. Nah, pertama-tama kita pilih new model. Lalu di sini untuk number of stories above elevasi nolnya kita pilih 7. Soalnya di sini saya rencananya akan membuat 7 lantai. Lalu untuk number of stories below-nya kita pilih 1. Lalu di name of story-nya kita pilih yang upper floor 1, sehingga nantinya kita bisa memudahkan juga untuk mengetahui di lantai berapanya. Lalu di sini elevasi point yang di sini kita pilih 0 saja. Jadi pada bagian ground floor itu kita elevasinya 0,0. Nah, di sini clear height between unfinished slab. Jadi ini merupakan tinggi bersihnya gitu. Nah, misalkan di sini saya akan memodelkan tinggi tiap lantainya itu 4 meter dengan slabnya setebal 125, sehingga ini kita kurangi sebanyak 125 sehingga menjadi 3875. Selanjutnya di sini untuk height of foundation nanti bisa disesuaikan. Lalu di sini untuk absolute max elevasinya, karena kita ada 7 lantai dengan tiap lantainya 4 meter, sehingga untuk elevasi puncaknya itu pada elevasi 28.000 mm. Nah, selanjutnya di sini absolute mean elevation point of structure. Di sini saya rencana memodelkan bagian board pile itu sedalam 20 meter ke dalam tanah, sehingga saya masukkan di sini nilainya 20.000. Nah, jika sudah, kita bisa klik OK. Nah, pada bagian ini kita bisa melihat apakah elevasi yang telah kita buat itu telah sesuai atau belum. Nah, kalau misalkan dirasa ada yang belum sesuai, kita bisa mengeditnya. Ini kita buka. Nah, di sini kita tidak akan memodelkan bangunan basement, sehingga kita bisa menghapus bagian basement di sini. Kita klik delete. Lalu untuk plan sebabnya kita pilih yang retain height agar nantinya bagian atas itu tetap pada elevasi yang telah direncanakan. Sedangkan pada plan below kita pilih yang move out, sehingga nantinya bagian fondasi elevasinya akan naik mengikuti elevasi yang telah direncanakan sebelumnya. Setelahnya kita klik OK. Nah, sehingga menjadi seperti ini. Kita cek apakah sudah sesuai elevasinya. Oke, jika dirasa cukup sesuai, kita bisa klik OK di sini. Nah, selanjutnya kita akan masukkan nilai-nilai elevasi ke dalam building struktur ini. Yang pertama di bagian grid, kita mempermisalkan grid itu ada di elevasi 0. Ini kita bisa pilih assign plan di sini. Kita pilih yang upper floor 0. Kita pilih OK. Pilih OK kembali. Nah, selanjutnya pada bagian structure di sini untuk yang fondasi kita pilih assign plan di bagian fondasi ini. Kita pilih OK. Ini pilih OK lagi. Nah, sehingga elevasi fondasi kita segini. Ini mengikuti dengan floor management yang telah kita buat. Lalu pada lantai 1 ini sama juga, kita assign plan. Kita pilih pada bagian yang lantai 1 ini. Jika sudah, kita klik OK kembali. Dan seterusnya. Nah, nanti jika misalkan di kalian ada sampai 7 lantai, ya kalian membuat seperti ini sebanyak 7 kali dan memasukkan tiap elevasinya masing-masing. Jika telah sesuai, kita klik close di sini.